Halo, assalamualaikum. Weekend kemarin saya habiskan buat nyobain TWS earphone yang baru ini. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Buds 2. Dan sebelum nyoba sendiri, hanya satu video reviewnya yang saya tonton, yaitu yang dibikin sama Bang Review, panutanku dari Jogja. Dan yes, setuju sih bahwa Buds 2 ini lebih berasa bassnya ya, dengan catatan ini di mode default atau normal. Karena kalau sudah connect ke aplikasi Galaxy Wearables, ini sudah bisa di custom ya equalizer-nya. By the way, info dulu sebentar, barangkali belum pada tahu, Galaxy Buds 2 ini bukan penerus Buds Live, tapi penerus Buds Plus. Memang sih, case dan juga looks-nya mirip dengan Buds Live, tapi Buds Live itu diteruskan oleh Buds Pro. That's why harga Buds 2 ini ada di kisaran 1,7 jutaan alias masuk mid to high lah ya, bukan high end. Oh iya, saya sendiri baru coba Buds Live ya sebelum ini, dan kabar baiknya wireless charging tetap ada di sini. Lalu apa yang tidak ada di Buds 2 ini? Jawabannya adalah waterproof rating. Sama nggak bisa ambience mode-nya otomatis nyala pas kita ngomong kayak di Buds Pro. Sekarang kita bahas apa yang baru di Buds 2 ini. Pertama, dia sudah bisa auto switch dua device, semisal ketika terkoneksi dengan Galaxy Tab saya buat YouTuber-an, terus tiba-tiba ke smartphone Samsung saya ada panggilan masuk. Itu udah bisa otomatis pindah ya koneksinya. Syaratnya tentu saja sudah pernah pairing ya di keduanya, dan kedua device yang kamu konekin sudah pakai Samsung ID yang sama. Nah, ekosistem Samsung nampaknya ngasih lebih ya di sini. Seamless, praktis, dan juga fungsional fitur ini buat saya. Pairingnya juga keren, cukup buka case dari Buds 2 ini, walau Bluetooth nggak dinyalakan, tapi pop-up-nya akan tetap muncul. Tapi, ini memang hanya berlaku di smartphone atau tablet Samsung Galaxy ya. Di smartphone lain, silahkan install Galaxy Wearables dulu. Nanti, habis pairing, aplikasinya bakal unduh modul buat Buds 2. Nah, kalau kita udah bahas fitur dari aplikasinya, ini bisa panjang nih. Kemarin saja, habis update firmware baru, fiturnya nambah. Jadi sekarang, mode ANC bisa jalan meskipun hanya pakai buds-nya sebelah saja. Ini biasanya nggak bisa ya, karena proximity sensornya bakal mendeteksi bahwa ada buds yang tidak melekat ke kuping. Nah, ini juga yang asik nih, ada earbud fit test. Jadi si aplikasi ini akan menilai apakah fittingnya sudah baik atau belum. Karena kalau belum baik, isolasi mungkin kurang kan, efeknya suara nggak optimal. Nanti, kalau misalkan hasil fitting testnya kurang baik, kamu bisa benerin posisi buds-nya atau ganti ukuran ear tips-nya sama yang lebih pas. Ini keren sih asli. Oh ya, pasca update firmware juga ada tambahan kontrol sentuhnya. Jadi kalau double tap di pinggiran buds-nya, sekarang bisa buat atur volume. Sebelumnya, by default kontrolnya adalah tap 1 kali buat play atau pause, tap 2 kali buat next track, dan tap 3 kali buat previous track. Sementara, touch and hold bisa di custom ya, apakah itu buat toggle untuk mode ANC atau ambience, kemudian bisa buat Bixby, atur volume, dan juga buka Spotify. Sayang memang saya udah nggak langganan Spotify. Oh ya, active noise cancelling ada ya, mekanismenya pakai satu inner microphone dan 2 outer microphone. Sementara ambience mode-nya kini punya 3 level volume. Dan ini asli kepake banget buat saya yang pengen kerja sambil tetap mendengar keadaan sekitar. Dan memang terasa kontras sekali ketika ANC mode menyala dibandingkan ketika ambience mode menyala di volume ketiga ya atau maksimal. Dan ya, this is good. Satu lagi yang baru adalah kontrol Buds 2 ini bisa dilakukan dari wearables lain. Dalam hal ini, Samsung Galaxy Watch 4 series, yang mana sayangnya saya nggak punya juga nih. Tapi di smartphone, kita bisa tambah widget ya buat atur mode ANC ini. Jadi, nggak terlalu ribet buat masuk ke dalam menu-menu di aplikasi. Bahasannya udah sepanjang ini dan kita belum masuk ke sound karakternya nih. Beginilah kalau kita bahas earphone yang full fitur ya. Kalau ditanya bagus nggak suaranya, jawabannya bagus. Bassnya berasa efek dari hadirnya woofer. Punchy, bulat, cukup dalam, dan juga bertenaga. Even bass head kayaknya masih bakal ngerasain bassnya nih. Tapi, sering juga loh, alias treble-nya juga bagus. Efek dari hadirnya Twitter di Buds 2 ini. Memang nggak clear banget, masih ada gaung bass yang masuk, tapi jadinya diajak suara tinggi hayu dan rendah pun bisa bagus. Vokal pun terdengar jernih, dan buat dengerin percakapan juga terasa natural. Bisa dibilang karakternya balance ya si Buds 2 ini. Tapi bass hadir, treble juga ngencring, dan dipakai buat dengerin You're Welcome-nya Dwayne Johnson. Nikmat pisan. Virtualisasi suara pun hidup banget, suara dari kiri dan kanan, depan dan belakang terdengar dengan sangat jelas. Suara jauh dan dekat pun bisa dibedakan dengan baik ya. Ini buat gaming bakal bagus banget. Staging cukup luas terasa dan separasi instrumen juga baik.
Nonton video terasa nikmat, suara para reviewer terasa sedikit lebih berat, tidak cempreng. Tapi sebetulnya memang ini berasa jadi sedikit ngebas ya suara orang-orang. Detail sih mantap, saya nontonin video saya, jadi kedengaran banget tuh suara ayam-ayam jagonya Pak Satpam yang tadinya saya nggak denger ya. Pas didengerin baik-baik pakai buds tuh, oh ternyata ada ya, kerekam juga suaranya. Dan delay aman ya buat nonton video alias sinkron. Dan di menu labs alias percobaan ada gaming mode juga. Dan mari kita uji buat main PUBG Mobile ya pemirsa. Di mode normal, ketika kita lari lalu berhenti, ekor langkah tuh terasa minimal ada 2 langkah ya. Tapi single shot sudah on point. Nah, nyalakan gaming mode, kemudian kita lalu coba lagi, lari lalu berhenti, kerasa langkahnya berkurang, tapi masih ada ya ekornya itu 1-2 langkah. Sementara single shot tentu saja tetap on point. Untuk saat ini, saya merasa gaming mode tidak signifikan ya mengurangi delay saat gaming. Mungkin ini sebabnya fitur ini masih masuk ke dalam menu labs ya, belum definitif. Battery life dipakai sejam berkurang hampir sepertiganya, jadi aman buat bilang bahwa 3 jam lah ya maksimal kita pakainya sebelum butuh buat masuk ke charging case-nya kembali. Oh ya, pasti pengen tahu kualitas mikrofonnya kan? Abis ini, kamu bisa dengerin langsung contohnya kok. Tenang, yang jelas inner mikrofonnya ternyata kepake juga untuk menerima suara melalui bone conduction. Makanya detail suaranya tetap dapat meskipun buds ini tidak bertangkai. Dan jarak mikrofon ke mulut tergolong jauh ya. Dan ini contoh suaranya. Loh, mana? Dari tadi udah pakai loh mikrofonnya. Nggak nyadar ya? Oke, itu mikrofonnya seperti itu. Gimana? Bagus nggak? Kamu boleh komen ya. Nah, kalau bagus, wajar ya, kan harganya juga lumayan. TWS earphone Samsung ini suaranya diolah oleh EKG. Pas ya, mikrofon USB yang saya pakai buat voice over ini juga kan EKG Lyra. Anyway, buds 2 ini di telinga ringan banget ya, berasa kayak nggak pakai, dan fittingnya juga nggak bikin sakit. Tapi tetap isolate, ini keren nih. Dan jangan lupa ya, kamu lakukan tes fittingnya, biar ketahuan sudah bagus atau belum fitnya di telinga kamu. Saya akhirnya pilih warna ungu karena anak-anak saya suka warna ini. Kerjaan mereka tuh liatin IG-nya Samsung berulang-ulang, yaitu postingan yang Galaxy Buds 2 ini ya. Itu kejadian sejak Galaxy Unpacked yang lalu. Saya pribadi sih malah lebih suka yang hijau atau yang hitam. Dan saya bingung nih guys, dari tadi bahasnya bagus-bagus terus ya. Ya selain nggak ada waterproof itu, kira-kira apa lagi ya kurangnya? Kalau masalah bentuk, ini masalah selera, walaupun saya lebih suka yang bertangkai sih memang. Kalau buat harga sih relatif ya, toh ini adalah bagian dari ekosistem Samsung. Jadi yang udah punya smartphone Samsung atau sekalian pakai Galaxy Tab juga kayak saya, bakal bisa optimalin fungsi dari Galaxy Buds 2 ini. Sound karakter silakan disesuaikan sama penjelasan saya tadi ya, cocok nggak dengan yang kamu cari? Tapi jangan lupa suaranya masih bisa disesuaikan melalui fitur equalizer di Samsung Galaxy Wearables. Sementara buat sound quality sih ini bagus ya, dan juga sesuai banget sama harganya. Oh iya, jadi ingat nih, biasanya earphone Samsung suka ada yang jual protective case-nya juga nih. Udah, browsing dulu ya. Videonya sampai di sini aja, saya mau belanja dulu. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.